Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang senyawa hidrokarbon. Nah, tahukah kalian bahwa gas yang kalian sering gunakan di rumah mengandung senyawa hidrokarbon? Senyawa hidrokarbon ini merupakan senyawa yang hanya terdiri dari unsur karbon dan hidrogen. Senyawa hidrokarbon diidentifikasi dengan uji pembakaran pada sampel organik. Dengan hasil uji yaitu mengubah karbon menjadi gas CO2 yang diidentifikasi dari mengkeruhnya air karbon, dan yang kedua mengubah hidrogen menjadi air atau H2O yang diidentifikasi dari berubahnya warna kertas kobalt dari biru menjadi merah muda. Selanjutnya kekhasan atom karbon. Nah, seperti kalian ketahui, atom karbon ini mempunyai valensi 4 sehingga atom karbon dapat membentuk 4 ikatan kovalen agar bisa mencapai kestabilan. Selanjutnya, atom karbon berukuran relatif kecil. Nah, atom karbon memiliki nomor atom 6 sehingga terletak pada periode kedua dalam sistem periodik. Sehingga atom karbon mempunyai 2 kulit yang menunjukkan jari atomnya relatif sangat kecil. Oke. Atom karbon mempunyai kemampuan untuk ikatan. Atom karbon mempunyai kemampuan untuk ikatan rantai karbon dengan berbagai susunan baik dalam rantai lurus ataupun berbentuk rantai cabang. Nah, ini contohnya ya, rantai karbon lurus ini contohnya. Ini contoh yang rantai karbon bercabang. Oke. Selanjutnya kemampuan atom karbon dalam membentuk rantai karbon. Nah, rantai terbuka, ikatan tunggal atau jenuh lurus. Ini gambarnya ya. Yang kedua, rantai terbuka, ikatan rangkap 2, itu tidak jenuh, lurus. Yang ketiga, rantai terbuka, ikatan rangkap 3, tidak jenuh, lurus ya. Itu rangkap 3 ada kelihatan ya. Yang keempat, rantai tertutup jenuh. Oke, yang berikutnya rantai tertutup tidak jenuh. Ya, jika ikatan tunggal dia pasti jenuh. Jika ada ikatan rangkap 2 maupun rangkap 3 pasti tidak jenuh. Ya, itu intinya. Oke. Selanjutnya, jenis senyawa karbon berdasarkan bentuk ikatannya. Nah, ada senyawa alifatik, merupakan senyawa karbon yang rantai C-nya terbuka, baik lurus maupun bercabang. Itu seperti di contoh itu ya. Itu namanya senyawa alifatik yang bercabang. Oke. Selanjutnya alifatik jenuh. Merupakan senyawa alifatik yang terbentuk dari ikatan tunggal. Yang kedua, alifatik tidak jenuh, senyawa alifatik yang terbentuk dari ikatan rangkap 2 dan 3. Nah, seperti yang Pak bilang tadi, jika jenuh dia pasti ikatannya tunggal. Jika tidak jenuh, berarti ada ikatan rangkap 2 ataupun 3 gitu ya. Selanjutnya, jenis senyawa karbon berdasarkan bentuk ikatan. Yang kedua tadi kan sudah alifatik, yang selanjutnya adalah senyawa siklik. Kalau alifatik itu dia rantainya terbuka, yang siklik ini rantainya tertutup ya. Senyawa yang ikatan antara atom C-nya membentuk cincin atau tertutup. Nah, seperti di bawah itu ya. Contohnya senyawa heterosiklik. Senyawa heterosiklik ini merupakan senyawa siklik yang mempunyai atom selain atom C dalam ikatannya. Nah, coba lihat itu contohnya kan. Ada atom C dan atom N. Yang kedua, senyawa homosiklik. Senyawa yang hanya mengandung atom C saja dalam ikatannya ya. Itu lihat contohnya yang senyawa aromatik. Itu ada atom C saja ya. Senyawa aromatik ini merupakan senyawa homosiklik yang terdiri dari 6 atom karbon dalam ikatannya. Aromatik ya, ada 6 atom karbon, itu nama senyawanya benzena ya. Dan di bawahnya senyawa alisiklik, senyawa karbon siklik yang rantai C-nya tertutup ya, itu sama juga ya. Itu bentuk persegi, itu bentuk segi 5 ya. Yang di atas tadi aromatik itu berbentuk segi 6 ya, kalau segi 6 ya, segi 6. Oke, selanjutnya. Nah, atom jenis atom karbon ya, ada atom karbon primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Nah, atom karbon primer merupakan atom karbon yang mengikat satu atom karbon lain. Nah, berarti kan yang C merah itu ya, dia itu mengikat satu C hitam, itu berarti dia atom karbon primer.
Yang kedua, atom karbon sekunder merupakan atom karbon yang mengikat dua atom karbon lainnya. Perhatikan ini, yang C merah ini mengikat dua atom karbon. Ya, lihat kanan dan kirinya, berarti dia sekunder. Yang ketiga, atom karbon tersier, atom karbon yang mengikat tiga atom karbon lain. Nah, kita perhatikan itu yang atom C merahnya juga, yang mengikat tiga atom C. Kalau tiga berarti tersier. Yang keempat, quaterner, atom karbon yang mengikat 4 atom karbon lainnya. Itu seperti di bawah ada atom C merah, itu mengikat atom C karbon lain ya, ada 4. Nah, jadi kalian perlu ingat, kalau dia mengikat 1 primer, mengikat 2 sekunder, yang kalau mengikat 3 tersier, kalau mengikat 4 berarti quaterner. Oke, selanjutnya, nah ini contohnya, ini senyawa. Oke, perhatikan senyawa yang berikut ya. Kita lihat yang isi nomor 1 itu berarti atom karbon primer itu ya. Setelah dihitung terdapat sebanyak 6 atom C primer. Yang isi nomor 2 itu berarti atom karbon sekunder, terdapat sebanyak 3. Yang isi nomor 3 atom karbon tersier, yang terdapat sebanyak 2. Yang isi nomor 4 itu adalah atom karbon quaterner, yang terdapat 1 ya, yang di tengah-tengah itu ya. Oke, sekian dulu pembelajaran hari ini. Untuk memperkuat materi nanti Bapak kasih tugas ya. Jika untuk materi ini belum kalian pahami, nanti bisa tanyakan ke Pak lewat WA atau Google Classroom langsung ya. Oke, sekian dan